Bab 008 116. Ampun, Nenek Dayung. Acel Tan ngomong kenataan. Mama Marta menggelitiki Rahel yang berada di pangkuan Papa Fabio. Keempat sepupunya hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tingkah Rahel itu. Jujur, mereka sedikit senang dengan kehadiran Rahel dan Ronan. Mereka bisa sedikit dekat dengan Mama Marta. Walaupun masih takut-takut jika berinteraksi. Sini kamu. Bilang lagi kalau omamu yang cantik dan cetar membahana ini Nenek Gayung, ucap Mama Marta yang terus menggelitiki Rahel. Hahaha. Dahlah. Cetal dari mana itu? Nih liatin Acel yang gemoy, bahenol, dan cekcoy ini dong. Seru Rahel membanggakan dirinya sendiri sambil tertawa dan terus mencoba untuk menghindari gelitikan Mama Marta. Bukan gemoy itu, tapi gembrot. Seru Mama Marta yang ikut tertawa meledek Rahel. Bodi cemong nih Nenek Dayung, seru Rahel membuat suasana di sana semakin riuh. Aduh. Ngalamat nanti susah tidur itu anak kalau digelitikin begitu, gumam Ciara sambil menghela nafasnya pelan. Gak apa-apa, begadanglah nanti kamu dan Julian. Bikin seru dan hidup rumah ini. Biasanya pada diam-diam doang kalau kumpul begini, ucap Keira menenangkan Ciara. Masalahnya Rahel itu rewel kalau ngantuk. Ada aja tingkahnya nanti, ucap Ciara. Sabar. Kok kamu bisa sih punya anak kembar? Ada keturunan kembarkah? Tanya Shita pada Ciara. Dari Elbu. Elbu punya kembaran. Astaga. Aku lupa kalau belum ke rumah orang tuaku setelah kabur ucapnya setelah tersadar dari sesuatu. Ciara hanya bisa menepuk dahinya pelan. Lalu pak kalau belum memberi kabar dan datang ke rumah orang tuanya kalau dia sudah kembali. Lah harus bicara dengan Julian tentang ini. Jangan sampai ia melupakan kedua orang tuanya. Sama orang tua sendiri malah lupa, ucap Keira sambil terkekeh pelan. Habisnya sibuk menghadapi Nenek Gayung, ucap Ciara dengan pelan. Hush. Kedengaran Mama, abis kita diomelin. Bisa dipecat jadi menantunya, ucap Keira sambil tertawa. Hanya Rahel yang boleh memanggil Mama itu Nenek Gayung. Yang lainnya sudah pasti akan diungkit dan disindir sampai mati, ucap Shita dan diangguki setuju oleh Keira. Ciara menatap Rahel yang tengah digendong oleh Papa Fabio. Ini sudah masuk jam tidur Rahel, Ciara segera beranjak berdiri. Ciara mendekati Papa Fabio untuk mengambil Rahel. Lah yakin anak itu akan semakin rewel jika jam tidurnya terganggu. Oh pukul 9.11. 50,0%. 117. Sini biar Rahel sama Ciara saja, Pak. Biar Ciara bawa Rahel tidur, ucap Ciara meminta izin. Biar dia tidur sama saya, ucap Mama Marta tiba-tiba. Sama Ronan juga, lanjutnya. Ciara melihat ke arah Julian untuk membantunya. Ciara tak enak jika Rahel dan Ronan tidur bersama mertuanya. Rahel tidur tak bisa diam dan Ronan akan risih jika bersama orang yang belum dekat dengannya. Bahkan kini mata Ronan sudah menyipit karena mengantuk dengan masih tiduran di atas paha Janis. Gak apa-apa, sayang. Biar mereka tidur sama oma dan opanya. Itu anak-anaknya Kak Saka dan Kak Miguel juga tidur aja di kamar oma opa ucap Julian yang mengerti maksud tatapan Ciara. Tidak, Om. Ucap Janis, Olivia, Sofia, dan Lucia secara bersamaan.
Kenapa? Kalian gak mau tidur sekamar sama Oma? Seru Mama Marta dengan tatapan penuh ancamannya. Kalau semuanya tidur di kamar Oma, sempit. Kita kan banyak, ucap Janis memberi alasan dengan takut-takut. Nanti bisa ditambah kasur tambahan. Sudah. Kalian semua tidur di kamar Opa, putus Papa Fabio membuat keempat cucu perempuannya itu hanya bisa menganggukkan kepalanya pasrah. Selamat menjaga cucu-cucu, Pak. Semoga setiap hari mereka bisa tidur bareng kalian. Ya setidaknya. Sampai salah satu dari kami kasih cucu lagi, ucap Julian dengan sedikit meledek Papa Fabio. Au. Kok dicubit sih, sayang? Rengeknya saat Ciara mencubit perut Julian. Entah ada angin apa, Mama Marta mau berbagai tempat tidur dengan keenam cucunya itu. Saka dan Miguel beserta istrinya sedikit takut jika Mama Marta nanti malah mengamuk karena tidurnya terganggu. Masalahnya anak-anak ketika tidur itu, kadang ada saja ulahnya. Apa bakalan aman? Tanya Keira dengan pelan. Kalau ada papa sih kayaknya aman, ucap Shita dengan nada tak yakin. Biarkan saja anak-anak tidur sama Oma dan opanya. Biar mereka juga bisa dekat. Siapa tahu dengan ini, Mama tuh nggak ada kepikiran buat nyarin kita istri baru. Ucap Julian yang tahu bagaimana khawatirnya kedua kakaknya itu. Hufet. Semoga saja. Toh ada Rahel yang bakalan bela kakak-kakaknya kalau omanya ngamuk, ucap Saka sambil menghela nafasnya pelan. Oh pukul 9.11. 75,0%. 118. Lasak. Astaga. Nyesel aku tidur sama Rahel. Bukannya tidur nyenyak, malah dibuat begadang. Gerutu Mama Marta sambil mengacak rambutnya frustasi. Ronan tidur bersama keempat kakak sepupunya di ranjang yang sama. Sedangkan Rahel tidur diapit oleh Papa Fabio dan Mama Marta. Namun entah mengapa, Rahel terus saja mendekat pada tubuh Mama Marta. Padahal ada ruang luas di dekat Papa Fabio. Baf. Yayam goleng acel belum dimakan, Mama. Tolong cingkiltan dulu, entar diambil cama nenek dayung. Kaki Rahel berpindah menjadi di lengan Mama Marta. Kepalanya di bawah dan kakinya berada di atas. Tidur selalu mengigau dan tak bisa diam. Mama Marta begitu menyesal mengajak cucunya yang satu itu tidur bersama. Padahal semua cucunya yang lain, tidur dengan tenang. Tidur aja masih juga ngomongin makanan. Pantes aja nih lengan udah kayak lipatan bantal, gumam Mama Marta sambil geleng-geleng kepala. Papa. Panggilnya sambil menul-nul lengan suaminya agar bangun. Apa? Ma. Tidur lagi? Ini masih tengah malam, ucap Papa Fabio tanpa membuka matanya. Aish. Mama nggak bisa tidur. Ini cucumu si Rahel, nggak bisa diam tidurnya. Taruh aja di lapangan bola biar bisa gerak bebas, adu Mama Marta. Mama ngarang nih, orang sedari tadi Rahel diam saja kok. Malah nggak pernah ganggu tidur Papa, ucap Papa Fabio yang kini memiringkan badannya, memunggungi sang istri. Astaga. Mama nggak ngarang, Pa. Dia itu nempel sama Mama terus makanya Papa nggak terganggu, pekik Mama Marta saat tak dipedulikan oleh Papa Fabio. Coba Papa lihat sendiri ini posisi Rahel. Mama tuh udah kena tendang di muka, tangan, dan perut. Kembalikan saja dia sama orang tuanya, lanjutnya dengan terus menggoyangkan lengan suaminya agar bangun.
Papa Fabio yang merasa tidurnya terganggu karena sang istri, memilih bangun daripada Mama Marta terus mengomel. Papa Fabio duduk bersandar dashboard ranjangnya sambil mengucek mata. Papa Fabio melihat ke arah Rahel yang tidur dengan posisi terbalik. Astaga! Cantik-cantik kok tidurnya kebalik begini. Mana nih mulut mangap begini, ucap Papa Fabio yang terkejut melihat bagaimana posisi tidur dari Rahel. Gak ada cantik-cantiknya dia ini, Pak. Menyebalkan. Pokoknya bawa Rahel pergi dari sini, titah Mama Marta. Masih tengah malam ini, Ma. Ganggu anak dan menantu kita lagi istirahat nanti. Sudah biarkan saja Rahel di sini. Baru juga dititipkan berapa jam, ucap Papa Fabio yang memaklumi tidurnya Rahel. D pukul 9.32. 25,0%. 119 M. Buah tobeli nenet dayung nenak. Nyam. Nah. Ketahuan kan sekarang, kalau yang makan buah strawberry mama itu si Rahel. Emang ini anak ya? Hih. Ucap Mama Marta yang begitu gemas karena keusilan Rahel. Bahkan pengakuannya sampai terbawa dalam igauan. Stete. Mama jangan berisik, tegur Papa Fabio membuat Mama Marta mengerucutkan bibirnya sebal. Semenjak ada Rahel, posisinya di hati Papa Fabio mulai tergeser. Papa Fabio langsung mengubah posisi tidur Rahel. Papa Fabio mendekap Rahel dengan penuh kasih sayang. Bahkan Rahel bergerak pelan seakan mencari kenyamanan dalam pelukan Papa Fabio. Padahal Mama tuh tinggal peluk Rahel, bisa diam ini anak. Ucap Papa Fabio dengan pelan. Ogah. Gak pas tidur atau enggak, tetap saja menyebalkan. Ucap Mama Marta yang kini memilih memejamkan matanya karena rasa kantuk berlebih. Jadi kamu kan yang makan stroberinya Oma? Kamu udah ngaku ya semalam dalam tidur, ucap Mama Marta memulai drama di pagi hari. Dalam tidur. Mana bika olang ladi tidul tok naku matan tobeli. Tanya Rahel menatap aneh Mama Marta. Oma macuk dalam mimpi acel ditu maksudna. Lanjutnya bertanya. Ih. Kamu ngigau, bukan mimpi. Seru Mama Marta. Oh Nido. Apa itu Nido? Tanya Rahel membuat Mama Marta semakin frustasi dibuatnya. Bahkan Mama Marta rasanya sudah ingin mencakar wajah Rahel yang menampilkan tatapan polosnya itu. Semua orang akan percaya jika bocah cilik ini polos karena wajahnya. Namun jika sudah tahu sifat aslinya, sangat licik dan pintar berdrama. Hari ini kita pulang aja ya, Mas. Kasihan Mama kalau tiap hari Rahel di sini, bisik Ciara pada Julian yang ada di sampingnya. Lia. Lagian Kak Miguel dan Kak Saka juga pagi ini pulang. Anak-anaknya kan pada sekolah, kasihan jauh kalau berangkat dari sini. Ucap Julian menyetujui keinginan Ciara. Papa. Mama. Lonan mau sekolah tayak meleta, seru Ronan yang tiba-tiba datang bersama keempat sepupunya. 4 perempuan cantik yang sudah siap dengan seragam dan tas sekolahnya. Ternyata mereka sudah membawa perlengkapan sekolah dari rumah. Ini bukan weekend, jadi mereka tak bisa menginap lebih lama. Ronan yang sudah mandi pun menatap kedua orang tuanya dengan tatapan penuh harap. D pukul 9.32. 50,0%. 120. Wow. Acel juga mau sekolah dong, seru Rahel yang langsung mengalihkan perhatiannya pada kembarannya. Gak usah sekolah kamu itu.
Lihat sepupu dan kembaranmu, mereka bangun pagi dan sudah mandi. Sekarang kamu lihat dirimu sendiri, udah belum mandi masih ada ilernya. Sindir Mama Marta. Orang tantik mah ndak mandi pun macih kelihatan tantik. Ladian acel ladi hemat ail, bial opa ndak banak telual uang buat bayal ail. Di mana? Cucu pelhatian Tan Acel ini, ucap Rahel yang membanggakan dirinya sendiri. Mama nih. Pagi-pagi udah ngajak ribut Rahel aja, gumam Papa Fabio sambil menggelengkan kepalanya. Belain aja terus itu cucunya, gerutu Mama Marta yang kemudian memilih pergi. Jadi, tanya Ronan lagi karena tadi semua perhatian tertuju pada Rahel. Sebenarnya Ciara juga ingin memasukkan anaknya sekolah tahun ini. Hanya saja ia belum berdiskusi dengan Julian. Pasti Julian ingin memasukkan anaknya sekolah di tempat yang lebih elit dan fasilitasnya bagus. Sedangkan Ciara, hanya ingin kedua anaknya masuk sekolah biasa. Lia, Ronan dan Ciara bisa masuk sekolah tahun ini. Nanti Papa cari tahu dulu sekolah yang cocok untuk kalian, ucap Julian memutuskan sambil tersenyum ke arah istrinya. Satu sekolah sama Olivia aja, Julian. Di sana bagus, pengembangan skill jadi yang utama. Nanti diarahkan minatnya mau kemana. Fasilitasnya juga lengkap, ucap Miguel memberikan saran. Jauh dari rumah kami, Kak. Tapi coba nanti aku pikirkan lagi, ucap Julian membuat Miguel menganggukkan kepalanya mengerti. Semua orang pun langsung ke ruang makan untuk sarapan. Ciara membawa Rahel terlebih dahulu untuk cuci muka dan gosok gigi. Mereka sarapan dengan tenang, tanpa perdebatan. Pasalnya Rahel duduk diapit oleh Ciara dan Julian. Ciara selalu menyuapkan makanan sebelum Rahel berbuat ulah lagi. Kami pamit bekerja sekalian pulang Pa. Weekend nanti kami usahakan datang lagi ke sini. Ucap Saka mewakili Keira, Miguel, dan Shita untuk berpamitan. Ya. Kalian memang harus. Tolong. Jangan bikin bangkrut perusahaan papaku. Julian. Tante Marta. Siapa tuh yang teriak-teriak panggil papa dan nenek dayung? Pukul 9.32. 75,0%. 121. Permohonan. Keira, Shita. Lebih baik kalian antarkan anak-anak ke sekolah dulu, lalu segera pulang ke rumah. Biar nanti aku dan Miguel bawa mobil milik papa untuk pulangnya, suruh Saka pada istri dan adik iparnya. Lia, Mas. Khawatirnya nanti mereka malah terlambat kalau di sini sampai perempuan itu pergi, ucap Keira menganggukkan kepalanya patuh. Keira segera mengajak Shita dan anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Mereka tak mempedulikan seorang perempuan yang menangis dengan mata memerah. Bahkan rambutnya juga berantakan. Dia berada di teras rumah dan terduduk di lantai. Sedangkan Miguel dan Saka, sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Baru kali ini ada orang yang datang, meminta agar perusahaannya tidak bangkrut. Papa Fabio menatap Mama Marta dan Julian secara bergantian. Seakan tengah mencari tahu hal aneh pada keduanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa perempuan ini? Tanya Papa Fabio pada anak dan istrinya. Napa itu perempuan nanis-nanis? Delama tayak di TV Tantel Bangkah. Bisik Rahel pada Ronan yang berdiri di sebelahnya. Tamu tuh yang cukana delama, ndak ucah menuduh cemua orang beltlama.
Ucap Ronan membuat Rahel hanya bisa mengerucutkan bibirnya sebal. Astaga. Mulutna abang talo ngomong cuka benal caja. Tahu aja talo acel cuka belt lama, ucap Rahel yang kini fokus pada perempuan yang terduduk di lantai itu. Dia Elise, ucap Mama Marta memperkenalkan siapa perempuan itu dengan ragu-ragu. Capa, Nenet. Elsa Plozenpat. Seru Rahel bertanya. Elise, bukan Elsa. Seru Mama Marta gregetan dengan Rahel. Ciara yang melihat suasana sedikit tegang, segera saja membawa Rahel pergi. Ciara menggendong Rahel yang memberontak karena masih ingin di sana. Sedangkan Ronan, ia langsung menghindari Ciara. Ronan berdiri di sebelah Papa Fabio agar Ciara tak bisa membawanya pergi. Papa nggak butuh tahu namanya, Ma. Siapa perempuan ini? Mengapa dia bisa meminta agar perusahaannya tak bangkrut? Apa yang terjadi? Tanya Papa Fabio dengan tegasnya. Julian. Lanjutnya memanggil anaknya ketika sang istri hanya diam dengan tatapan kebingungan. Dia itu anak dari Pak Gilbert. Julian menarik investasi dan membatalkan kerjasama pembuatan game baru. Makanya perusahaan itu terancam bangkrut, ucap Julian menjelaskan. Terus kok bisa kenal sama mamamu? Tanya Papa Fabio. Elise ini salah satu perempuan yang mau didekatkan sama Julian, jawab Julian membuat Mama Marta memelototkan matanya. Mama Marta tak percaya saat Julian malah jujur mengatakan siapa sosok Elise. Mama Marta hanya bisa. Pukul 9.32. 25,0%. 122. Menundukkan kepalanya, takut dengan kemarahan Papa Fabio. Saka dan Miguel yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sudah mereka duga, ini tak jauh-jauh dari ide licik Mama Marta. Rasain. Ulah Mama tuh emang meresahkan. Kena batunya sekarang, perusahaan orang jadi mau bangkrut. Bisik Saka pada Miguel yang juga kesal dengan tingkah mamanya. Kali ini Mama kena getahnya, ucap Miguel dengan senyum penuh kemenangan. Seakan kesengsaraan mamanya akibat tingkahnya itu adalah kemenangan untuk mereka. Saka dan Miguel hanya berharap kalau setelah kejadian ini, tak ada lagi kelakuan Mama Marta yang meresahkan rumah tangga mereka. Mama sangat keterlaluan, ucap Papa Fabio dengan raut wajah penuh amarah. Waktu itu kan Ciara belum balik, Pak. Jadi apa salahnya kalau Julian punya teman baru lagi? Ucap Mama Marta yang kini malah membela dirinya sendiri. Oma jahat. Kalau Mama belum kembali, tanakan dulu cama Papa. Apa mau picah cama Mama atau ndak? Kalau Papa mau picah cama Mama, balulah Oma tenaltan Papa ke perempuan lain. Ucap Ronan dengan raut wajah tenangnya. Namun sorot matanya terlihat begitu kecewa. Pantas caja Acel selalu buat ulah cama Oma. Olang Oma jahat begitu, lanjutnya yang kemudian masuk ke dalam rumah. Mama Marta merasa tak tenang setelah melihat sorot kekecewaan dari Ronan. Mengetahui kejahatannya selama ini, pasti Ronan akan semakin sulit untuk ia dekati. Kemudian Mama Marta melihat Elise yang masih terduduk di lantai. Hei! Bangun kamu. Gak usah sok berdrama seperti ini. Kamu pasti senang kan melihat saya dimarahin suami, anak, dan cucuku. Seru Mama Marta menyalahkan Elise. Ini bukan salahku. Tante sendiri yang menawariku untuk mendekati Pak Julian. Tapi ini malah aku yang kena getahnya, seru Elise menatap Mama Marta dengan tatapan penuh emosi. Tapi kan salah.
Diam kalian berdua, sentak Papa Fabio sambil menatap keduanya saling bergantian. Kalian berdua sama-sama salah. Julian sudah mempunyai istri, tak sepatutnya Mama menjodohkannya dengan orang lain. Dan kamu, jangan pernah mendekati anak saya. Jika datang ke perusahaan, itu hanya urusan bisnis. Jangan pernah datang dengan maksud lain. Lanjutnya seakan memperingatkan Elise. Elise menatap Papa Fabio dan Julian secara bergantian. La akan melakukan apapun demi perusahaan keluarganya. Bisa habis dia dimarahi oleh papanya kalau sampai perusahaan keluarganya bangkrut. Saya mohon, Pak. Saya janji tidak akan mendekati Pak Julian lagi. Saya juga tidak akan menampakkan wajah di depan Pak Julian lagi. Nanti urusan kerjasama atau apapun itu, biar sama papa saya. Ucap Elise sambil menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Pukul 9.32. 50,0%. 123. Saya tidak ada urusan pekerjaan dengan Anda. Semua keputusan ada di tangan anak saya, ucap Papa Fabio sambil menghela nafasnya kasar. Ini memang bukan murni kesalahan Elise, namun ia tak bisa membantu jika itu urusan bisnis Julian. Semuanya adalah keputusan Julian. Pak Julian, maafkan kesalahan saya. Lain kali, saya akan mencari tahu dulu siapa orang yang bisa didekati dan tidak. Apalagi sampai mendekati pria beristri, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Elise dengan tatapan permohonan. Janan, Papa. Ndak ucah bantulah di pelucahan perempuan ini, seru Ronan yang tiba-tiba keluar lagi dari rumah sambil membawa sebuah ponsel di tangannya. Ponsel itu milik Julian yang berada di atas meja ruang keluarga. Elise yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya. La tak mau bocah kecil yang ia tidak tahu siapa ini, menjadi penghalang baginya. Elise langsung berdiri, bersiap untuk meyakinkan pada Julian kalau kerjasama harus tetap dijalin. Enggak. Tolong, Pak Julian. Jangan dengarkan anak kecil ini yang belum tahu apa-apa tentang bisnis atau kerjasama perusahaan. Saya akan pastikan kalau perusahaan Pak Julian mendapatkan keuntungan besar dengan berinvestasi atau bekerja sama dengan kami, ucap Elise dengan penuh keyakinan. Apa yang kamu dapatkan, Ronan? Tanya Julian tanpa mempedulikan ucapan Elise. Pelucahan milik perempuan ini berbuat culang, cuma ndak ketahuan. Kacian pelucahan yang pelnah bekel jacama denan dia. Lugi bikel. Seru Ronan sambil menggelengkan kepalanya. Ronan kok bisa tahu begituan? Dia kan masih kecil, tanya Saka pada Miguel. Sepertinya dia punya kecerdasan melebihi anak seusianya. Cuma Julian belum kasih tahu kita, ucap Miguel menduga-duga. Pasalnya saat mereka selama berkumpul, Julian tak pernah membahas kecerdasan Ronan. Picau. Papa tolon acel. Pukul 9.32. 75,0%. 124. Nekat. Elise, lepaskan cucuku. Sentak Julian saat melihat Rahel ditawan oleh Elise. Saat Ronan tengah menjelaskan dan semua fokus padanya, tiba-tiba saja Rahel keluar dari dalam rumah. La berdiri di belakang Mama Marta, tanpa semua orang sadari. Seketika itu juga, Elise dengan cepat menarik tangan Rahel dan mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah leher bocah cilik itu. Astaga! Rahel, seru Ciara yang hendak mendekat dan menyelamatkan Rahel. Raut wajahnya panik dan takut terjadi sesuatu pada Rahel.
Berhenti di situ atau anak ini habis di tanganku, seru Elise dengan sedikit menekan pisau itu pada leher Rachel. Semuanya tampak tegang, bahkan Papa Fabio, Miguel, dan Saka tengah bersiap. Mama Marta hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ciara dan Julian begitu khawatir dengan keadaan Rachel. Walaupun bocah itu sepertinya tak merasa ketakutan, hanya kaget saja. Jangan sakiti anakku. Dia tak ada urusannya dengan masalah kalian. Lepaskan anakku, seru Ciara dengan mata berkaca-kaca. Oke, saya bakalan berinvest. Jangan, Papa. Pelucahan Papa Bika Lugi. Meleta main licik dan korupsi duit, seru Ronan melarang papanya yang ingin melanjutkan kerjasama dan investasi pada perusahaan milik keluarga Elise. Gak Papa. Papa rela rugi, daripada harus kehilangan atau membuat Rachel terluka. Ucap Julian yang tak mau kenekatan Elise ini membuat Rachel terluka. Acel, emang tamu lela talo Papa tehilanan duit banak. Janan jadi lemah talna bedinian, tanya Ronan sambil menatap kembarannya. 1. Ndak dong. Mending uangna buat Acel beli es dodel dan telur dulung daripada dikacih orang ini. Ndak banet, seru Rachel dengan tatapan sinisnya. Matanya. Belhentilah belt lama, ucap Ronan sambil memutar bola matanya malas. Semua orang dewasa di sana menatap bingung pada Ronan dan Rachel. Memang si tatapan dan sikap Rachel itu terlihat santai walaupun matanya berkaca-kaca. Sedangkan Ronan sudah tahu kalau kembarannya itu pasti punya cara untuk melepaskan diri. Jadi apa keputusanmu, Pak Julian? Pilih anak ini atau bekerja sama dengan perusahaanku? Seru Elise yang merasa tak suka karena diabaikan. Apalagi jika nanti keputusan Julian berubah karena anak laki-laki di depannya. Dav. Tang. Ark. Anak sialan. D pukul 9.32. 25,0%. 125. Hap. Tantap dia. Seru Ronan membuat semua orang tersadar dari keterkejutannya atas teriakan kesakitan Elise. Ternyata Rachel menendang tulang kering Elise. Tak lupa dengan mencubit perut Elise dengan kuat. Miguel dan Saka langsung menangkap tangan Elise. Ciara menendang pisau yang terjatuh agar Elise tak bisa mengambilnya lagi. Rachel langsung berlari ke arah Ronan dan bersembunyi di belakangnya. Acel sudah cepelti Wonder Woman yang melawan orang dahat, gumam Rachel dengan nada bangga. Lain tali, ndak ucah delama ketatutan begitu. Bitin mama dan papa khawatir cama jantunan nanti, tegur Ronan yang kesal dengan kembarannya itu. Bial delan matis, abang. Bial tayak di TV, nanak diculik telus pada nanis. Cayangna. Acel ndak bika nanis talna bedinian. Bika nanisna cuma talna ndak puna uang, ucap Rachel sambil membulatkan matanya. 1. Dacal mata duitan ucap Ronan dengan sindirannya. Mata tantik bola pingpong. Acel tantik, nanakna papa dulian. Ucap Rachel sambil bersenandung. Seakan kejadian barusan tak menimbulkan trauma apapun pada diri Rachel. Lepaskan, brengsek. Aku bakalan habisi dua anak ini. Juga Tante Marta yang menjerumuskanku dalam masalah. Perusahaanku jadi bangkrut. Aku nggak terima. Abang, pandil petugas lumah cakit jiwa. Orang ini teriak-teriak mulu, seru Rachel memberi perintah pada Ronan. Teriakan dan umpatan dari Elise membuat Rachel berpikir jika perempuan itu terkena gangguan jiwa.
Julian langsung menghubungi polisi untuk menangkap Elise. La juga akan melaporkan Tuan Gilbert selaku ayah dari Elise tentang kasus dugaan korupsi. Julian menatap bangga Ronan yang tengah sibuk berbincang dengan Rachel. Sepertinya ia harus membelikan hadiah untuk Ronan. Berhasil menangkap Elise dan begitu tenang dengan kejadian ini. Acel, mana yang sakit? Coba sini Man melihat lehernya, ucap Ciara yang langsung melihat ke arah leher anaknya. Aduh. Ini lehernya merah banget dan sedikit terluka. Ayo sini biar Mama obatin lehernya, ucap Ciara dengan raut wajah paniknya. Badan Acel ndak ada yang sakit, Mama. Yang sakit itu, dompetnya Acel. Ndak ada icina kolna, ucap Rachel yang malah melemparkan candaannya. Udah ini buat Acel, buat Dadan ceblak, ucap Ronan yang kesal karena pembahasan Acel selalu tentang uang. Ronan memberinya uang 1000 dalam bentuk koin, membuat Rachel membulatkan matanya. Bahkan kini Ronan memilih masuk ke dalam rumah. Biarlah urusan Elise diurus oleh orang dewasa. Oh pukul 9.32. 50,0%. 126. Mana cutup ini buat beli ceblak, abang? Ini cutupnya cuma buat beli pelmen, seru Rachel yang langsung berlari mengejar Ronan. Ciara hanya bisa menepuk dahinya pelan. Dalam situasi tegang dan genting, malah anaknya ribut tentang uang juga seblak. Seperti kejadian tadi itu tak berpengaruh apapun pada keduanya. Mas, aku mau perempuan ini kamu urus. Bukan hanya masukkan ke penjara karena ingin mencelakai anak kita. Kalau perlu, blacklist perusahaannya biar susah dapat investor dan kerjasama. Jangan biarkan orang-orang seperti mereka ini berbuat curang pada perusahaan lain juga, ucap Ciara dengan tegas. Lalu buat Mama. Ciara sampai bingung harus berkata apa. Bagaimana perasaan Mama jika Papa dijodohkan dengan perempuan lain? Di saat Mama masih menjadi istri sahnya. Pasti sakit hati dan merasa tak terima. Itu juga yang Ciara, Kak Keira, dan Kak Shita rasakan. Berubah dan introspeksi diri, Ma. Sebelum anak dan cucu Mama menjauhimu, lanjutnya kemudian pergi dari teras rumah. Penjahat sesungguhnya itu Anda, Tante Marta. Semua ini terjadi karena ide licik Anda, seru Elise berusaha membuat Mama Marta terpojokkan. Dasar tidak punya hati, lanjutnya mengumpati Mama Marta. Diam. Saya tidak bersalah, tapi kamu sendiri yang bodoh. Seru Mama Marta tak terima. Papa, lepasin. Mama nggak salah. Papa Fabio langsung menarik tangan Mama Marta untuk masuk ke dalam rumah. La yang akan memberi pelajaran pada istrinya itu. Sedangkan Elise, biarlah ketiga anaknya itu yang mengurus. Julian hanya bisa memejamkan matanya, berusaha untuk meredakan emosinya. Biarlah Papa yang menentukan hukuman apa untuk Mama. Aku percaya kalau Papa akan lebih tegas kali ini, ucap Saka setelah memberikan Elise pada satpam dan anak buah Papa Fabio yang berjaga di rumah itu. Julian masih nggak ngangka aja, Kak, ucap Julian sambil meraup wajahnya dengan kasar. Makanya mulai sekarang kamu jangan hanya menghindar terus dari Mama, tapi bersikap tegas. Ucap Miguel memberikan pesan. Jaga istri dan anakmu. Tapi sepertinya Mama sudah mulai lunak karena mendapatkan cucu laki-laki. Namun kita harus tetap waspada, lanjutnya sambil menepuk bahu Julian. Ngomong-ngomong, kamu belum cerita tentang Ronan yang bisa tahu tentang perusahaan.
D. Pukul 9.32. 75,0%. 127. Ide licik. Papa mau kemana? Tanya Julian pada Papa Fabio yang membawa sebuah koper besar. Tak hanya itu, salah satu maid juga membawa 2 koper besar lagi. Papa Fabio menatap Julian dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Ada rasa lelah, bersalah, dan marah menjadi satu. Rasanya Papa Fabio sudah menyerah menghadapi istrinya. Namun ia juga tak bisa melepaskan Mama Marta begitu saja. Yang ada, istrinya itu malah tambah mengganggu rumah tangga anak-anaknya. Papa mau ungsikan mamamu ke desa A. Biar saja dia nanti ribut sama tetangga, gosip, atau ngapain di sana. Hukum di sana jauh lebih ketat. Apalagi ada hukum adat jika sampai orang melakukan kesalahan fatal, ucap Papa Fabio dengan tegasnya. Papa yakin. Desa A itu hukum adatnya masih sangat kental loh. Segala ucapan dan tindak tanduknya, diawasi. Tanya Julian dengan ragu-ragu. Papa yakin. Biar Mama tuh sadar kalau perbuatannya di sini sudah melewati batas. Biar dia merasakan bagaimana susahnya hidup di sana, jawab Papa Fabio membuat Julian menghela nafasnya pelan. D. Papa, Mama nggak mau pindah. Mama mau di sini saja. Mama mau berubah, seru Mama Marta sambil menangis. Julian, tolongin Mama. Apa kamu tega melihat Mama hidup di desa itu? Lanjutnya bertanya pada Julian dengan tatapan penuh harap. Nenek Dayung kenapa? Tok nanis-nanis. Tanya Rahel yang baru saja datang. Rahel, tolongin Oma. Opamu mau buang Oma, seru Mama Marta yang kemudian mendekati cucunya itu dan mengguncang bahunya. Rahel menatap Mama Marta dengan tatapan bingungnya. Rahel mengelus lembut kedua pipi Mama Marta dan menghapus air matanya yang mengalir. Pada dasarnya, hati Rahel itu begitu lembut walaupun kadang sering jahil. Nenek Dayung tuh matana nulut cama opa bial ndak dibuang ke tempat campah. Natal banet ci jadi olang. Tayak acel ini jadi nanak baik, matana cemua olang jadi cayang. Ucap Rahel yang sok menasehati Mama Marta bak orang dewasa. Oma udah minta maaf dan janji nggak nakal lagi, tapi opamu nggak maafin. Ucap Mama Marta mulai berdrama. Bahkan Papa Fabio sampai melengoskan wajahnya karena malas menghadapi drama istrinya. Ndak maafin. Ah. Itu mah talna nenek dayungna jahat telus, ucap Rahel yang malah menyalahkan Mama Marta. Bujuk opamu itu biar oma nggak dibuang, Rahel. Ucap Mama Marta mencoba mempengaruhi Rahel walaupun sebenarnya ia sedikit kesal dengan ceramah dari cucunya itu. Opa. Panggil Rahel sambil mengedip-ngedipkan matanya. Papa Fabio langsung saja mengalihkan pandangannya dari Rahel. Pasalnya ia tak tahan dengan kegemasan Rahel. Pukul 9.33. 25,0%. 128. Seakan kedipan mata Rahel itu mengandung racun yang bisa membuatnya mati berdiri. 1. Bialin aja cih nenek dayung tindal di sini. Ental acel yang jadain bial ndak jahat ladi, lanjutnya. Tidak. Keputusan opa sudah bulat untuk membawa omamu itu pergi dari sini. Biar nggak ganggu mama dan papamu, ucap Papa Fabio dengan nada tegas. Opa ndak cayang ladi cama acel ya. Ucap Rahel dengan tatapan sedihnya. Miguel dan Saka yang berada di sana menatap aneh pada anak perempuan Julian satu itu. Justru kepergian Mama Marta dari rumah itu adalah kebahagiaan.
Namun Rahel malah terlihat tak rela jika Mama Marta pergi. Anaknya Julian tuh aneh semua. Yang satu, pendiam dan misterius namun ternyata otaknya cerdas. Nah yang cewek, cerewet dan usil juga penuh trik licik. Idenya tuh ada aja, di luar nalar. Ucap Miguel dengan pelan sambil menggelengkan kepalanya. Julian aja begitu, kadang emosian. Tapi ya terkadang sikapnya santai dan cerdas. Aneh keluarga mereka tuh, ucap Saka sambil terkekeh pelan. Janan banak delama, Acel. Ucap Ronan sambil menggelengkan kepalanya. Ndak delama lo, abang. Ini benelan, Acel sedi talon nenet dayung peldi. Ental ndak ada yang ngajatin libut Acel, cepi de ini lumah. Ucap Rahel dengan sungguh-sungguh. Opa. Rengeknya lagi sambil menggoyangkan lengan Papa Fabio. Papa Fabio menatap Julian dan Ciara, seakan meminta persetujuan mereka. Julian, Ciara, Miguel, dan Saka tak setuju jika Papa Fabio menuruti Rahel. Pasalnya mereka ingin memberikan pelajaran pada Mama Marta. Namun melihat tatapan sendu dari Rahel, Papa Fabio tak tega. Baiklah, omamu tidak jadi opa buang. Tapi ingat satu hal. Jika omamu ini berbuat ulah lagi, opa nggak akan pernah memaafkannya. Bahkan opa lebih milih pergi dari sini, ucap Papa Fabio seakan memperingatkan Rahel. Pa. Seru Ciara, Julian, Miguel, dan Saka bersamaan karena tak setuju dengan keputusan Papa Fabio. Ciap. Acel pastitan talon nenet dayung daatan buat ulah ladi, seru Rahel dengan nada penuh keyakinan. Mama Marta yang mendengar keputusan dari Papa Fabio pun langsung menghela nafasnya lega. Lah sangat takut dengan ancaman Papa Fabio tentang desa A. Apalagi ia tahu bagaimana seluk-beluk desa itu. Mama Marta langsung memeluk Papa Fabio dengan erat. Terima kasih, Pak. Mama janji nggak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Lagian sekarang Mama sudah punya cucu laki-laki, ucap Mama Marta dengan sedikit berbisik. Papa pegang ucapan Mama. Jika sampai mengulangnya lagi, Papa tidak akan memaafkan Mama. Bahkan bujukan Rahel pun gak akan mempan. Ucap Papa Fabio penuh peringatan. Satu lagi, jangan beda-bedakan cucumu. Laki-laki dan perempuan itu sama saja, lanjutnya yang kemudian memilih pergi ke kamar untuk istirahat setelah melepaskan pelukan istrinya. Miguel dan Saka memilih pergi ke kantor polisi untuk mengurus masalah Elise. Sedangkan Julian, nanti dia akan. Pukul 9.33. 50,0%. 129. Menyusul kedua kakaknya. Lah harus memastikan dulu keadaan Ciara, Rahel, dan Ronan. Kita langsung pulang ke rumah. Tanya Julian pada Ciara. Li. Enggak, kalian harus tinggal di sini. Seru Mama Marta menyela jawaban dari Ciara. Maaf, Ma. Ciara dan anak-anak tidak bisa menginap di sini. Kami akan menginap setiap akhir pekan bersama dengan kakak dari Mas Julian dan istrinya, ucap Ciara. Jangan dong. Mama kesepian, nggak ada teman ngobrol. Ucap Mama Marta dengan tatapan permohonannya. Ciara dan anak-anak akan di sini sampai urusan Julian di kantor polisi selesai. Setelahnya, Julian dan Ciara akan tetap pulang ke rumah kami, ucap Julian memberi keputusan. Akhirnya Mama Marta hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Jujur saja, dia ingin dekat dengan Ronan, namun waktunya sangat terbatas.
Mungkin besok, dia akan sering main ke rumah Julian. Ayo, Ma. Temani Onan ke Kamal. Onan ingin diajalin sesuatu, ajak Ronan pada Ciara setelah Julian pergi. Baiklah. Rahel, ayo. Ajak Ciara pada Rahel. Nanti bulu, Ma. Acel maci ada ulucan, ucap Rahel yang seakan sok mempunyai acara penting. Jangan lama-lama, buruan kembali ke kamar. Seru Ciara saat akan pergi bersama Ronan. Eits. Mau temana, Nenet Dayung? Ulucan Tita belum selesai. 1. Oh pukul 9.33. 75,0%. 130. Arisan. Loh. Urusan Oma kan memang sudah selesai. Onma nggak jadi pergi, kamu tidak lagi sedih. Terus mau apa lagi? Ucap Mama Marta dengan tatapan bingungnya. Oh. Ndak bika. Cemua ini ndak gratis. Sebenarnya Acel ndak peduli kalau Nenet Dayung mau dibuang sama Opa, ucap Rahel sambil menggelengkan kepalanya. Nggak peduli. Kenapa tadi kayak orang mau nangis? Seolah akan kehilangan Oma, ha. Seru Mama Marta sambil berkacak pinggang. Nenet Dayung ndak dengal tata abang Onan tadi. Janan delama, Acel. Ucap Rahel sambil menirukan ucapan Ronan. Iya. Rahel hanya berdrama demi membuat Mama Marta tak dibawa pergi oleh Papa Fabio. Sebenarnya ia bahagia saja kalau Mama Marta dibawa pergi. Hanya saja ia ingin menjahili Mama Marta agar kapok sudah mengganggu rumah tangga Julian dan Ciara. Sepertinya aku salah lawan. Rahel nggak bisa diajak kerja sama, gumam Mama Marta sambil menghela nafasnya kasar. Ini anak pasti minta bayaran. Dasar cucu matre, lanjutnya menggerutu. Napa itu mulutna tomat tamit? Numpahin Acel ya. Seru Rahel dengan tuduhannya. Enggak, siapa yang berkata mau nyumpahin Rahel? Orang Rahel ini adalah anak yang baik dan cantik kok, mana mungkin Oma nyumpahin. Ucap Mama Marta mengelak dengan cepat. Jadi sekarang Rahel maunya apa? Mau minta uang berapa? Lanjut ia bertanya. Acel ndak mau uang. Temani Acel main cehalian, ucap Rahel dengan antusiasnya. Menghabiskan waktu bersama Rahel, itu adalah neraka baginya. Tak mau dia seharian menghabiskan waktu bersama Rahel. Pulang-pulang, dia bisa depresi. Sepertinya Rahel ini mempunyai banyak ide licik untuk membuatnya stres hingga tak kepikiran mengganggu rumah tangga orang tuanya. Mending Oma kasih uang 10 juta buat kamu main sendiri. Oma tuh sibuk, ada arisan berlian Iho besok itu. Ucap Mama Marta mencari alasan agar tak menemani Rahel bermain. Wow. Belian. Kalau begitu, becok Acel itu alican cama Nenet Dayung ya. Acel punya uang tok talau cuma buat beli-belian. Uang 10 juta itu buat Nenet Dayung saja, ndak ucap kacih ke Acel. Acel sudah kaya, ucap Rahel dengan tatapan berbinar. Ikut. Tanya Mama Marta dengan raut wajah piasnya dan diangguki kepala oleh Rahel. Nanti kamu bosan di sana, Rahel. Isinya ibu-ibu semua loh, nggak ada yang bawa anak kecil. Ucap Mama Marta namun Rahel hanya mengedikkan bahunya acuh. Cebadai bayalan talna Nenet Dayung sudah dibantu cama Acel, becok temani atu main. Telus Acel batalan temani.
D. Pukul 9.34. 25,0%. 131. Nenet Dayung Alichan. Potokna becok itu halina nenet dayung cama Acel, ucap Rahel kemudian pergi dari hadapan Mama Marta setelah memberikan keputusan. Tatapan Mama Marta tampak kosong. Raut wajahnya pucat, seakan waktu berjalan begitu cepat menuju esok hari. Rasanya ia tak mau ada hari esok karena khawatir dengan ulah Rahel. Pasalnya ulah Rahel itu sangat tak bisa diduga. Besok ada ibu-ibu sosialita yang jarang datang, ia tak mau Rahel membuatnya malu. Astaga! Apa besok adalah hari terakhirku di dunia ini? Apakah besok aku masih bisa pergi tanpa menggunakan masker untuk menutup muka? Gumam Mama Marta yang sudah terlihat frustasi. Padahal hari esok belum juga dimulai, namun Mama Marta seakan sudah merasakan hal berat dalam hidupnya. Serahkan semuanya sama Pak Jeffrey saja, Kak. Ucap Julian menunjuk salah satu pengacara keluarganya untuk menangani kasus Elise. Dugaan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan akan menjerat Elise dalam kasus ini. Apalagi bukti CCTV rumah sudah diserahkan dan terlihat sekali bagaimana Elise bersalah dalam hal ini. Benar. Kita hanya akan datang sebagai saksi karena berada di tempat kejadian, ucap Saka menyetujui keinginan Julian. Pak Julian, keluarkan aku dari sini. Ini semua salah mamamu. Aku tak sepenuhnya bersalah. Seruan dari Elise saat Julian berjalan bersama kedua kakaknya untuk pulang, membuat ketiganya mengalihkan perhatiannya. Memang benar, bukan sepenuhnya salah Elise dalam hal ini. Namun sampai mengancam dan ingin melukai Rahel, itu tidak bisa ditoleransi oleh Julian. Introspeksi. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Lagi pula kami membawa kasus ini ke polisi karena tindakanmu pada anakku, ucap Julian dengan tatapan datarnya. Masalah kamu menggangguku, saya tak peduli. Namun jika itu sudah menyangkut nyawa anakku, saya takkan membiarkan itu. Lanjutnya yang kemudian pergi dari kantor polisi. Makanya punya otak tuh buat mikir. Niatnya mau mohon-mohon biar dimaafkan dan perusahaannya tidak bangkrut, kok jadi melukai orang. Ucap Saka dengan sindirannya. Gak punya otak dia. Bukannya dapat perusahaannya balik, malah masuk penjara. Ucap Miguel menambahi. Keduanya pergi meninggalkan Elise yang tampak terdiam dengan diapit oleh dua orang petugas. Kedua tangannya diborgol dan dipegang erat oleh dua petugas. Tatapannya menajam dengan telapak tangan mengepal erat. Aku sumpahin kalian gak akan pernah bahagia. Kalian akan selalu kena sial dan masalah, seru Elise dengan sumpah serapahnya. Harapan orang jahat tidak akan mempan. Kebenaran dan kebaikan akan selalu menang, ucap salah satu petugas. D. Pukul 9.34. 50,0%. Oh. 132. Mengingatkan Elise, kemudian membawanya pergi. Nenet Dayung. Jangan lupa, becok jemput Acel ya. Seru Rahel sambil melambaikan tangannya ke arah Mama Marta saat mobil milik Julian hendak pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Kalian mau kemana? Kok Rahel minta jemput? Tanya Papa Fabio yang berada di belakang Mama Marta. Cucumu itu minta ikut arisan. Tolonglah, Pak. Cegah Rahel ikut, teman-teman Mama nanti bisa frustasi menghadapi dia. Ucap Mama Marta sambil mengacak rambutnya frustasi. Rahel sudah minta jin pada Ciara dan Julian untuk ikut Mama Marta pergi arisan. Awalnya Ciara dan Julian tak mengizinkan, namun Rahel terus meyakinkan.
Apalagi Ronan tidak mau ikut dengan Rachel. Ronan ingin ikut Julian pergi ke perusahaannya. Acel cuma mau detat cama nenet dayung. Cetidakna, talo cama Acel tuh nenet dayung ndak belani berbuat macam-macam. Kata Rachel tadi saat kedua orang tuanya tak mengizinkannya pergi. Akhirnya Julian mengizinkan, namun nanti diam-diam ia akan menyuruh anak buah Papa Fabio untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun juga, Rachel masihlah anak kecil. La akan kalah tenaga jika melawan Mama Martha. Sekali-kali menghabiskan waktu sama cucu. Jangan cuma mau dekatnya sama Ronan saja. Padahal Ronan itu sama sekali tak mau didekati omanya. Ronan tuh lebih suka belajar, beda sama Rachel. Kalau Mama suka masak dan perawatan, nggak mungkin Ronan kamu ajak. Tentunya cucu-cucu perempuanmu itu yang bisa diajak, ucap Papa Fabio mengingatkan. Peringatan sekali lagi untuk Mama, jangan macam-macam sama Rachel. Dia lecet sedikit saja, Papa tidak akan diam. Lanjutnya yang kemudian pergi. Rachel terus. Luka dikit, pasti besok Mama yang diomelin. Padahal dasar anaknya aja yang aktifnya kebangetan, gerutu Mama Martha yang kesal karena semua orang seperti membela Rachel. D. Pukul 9.34. 75,0%. 100